Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah mendengar kata-kata hati-hati Song Yu, Han Li mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang masalah tersebut. Bagus kalau keponakan Song dan Nona Mei tidak pergi. Tidak diragukan lagi ada penjahat yang mengintai di Myriad Ling Mountains. Bahkan jika saya memasuki Devil Val Valley, saya mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Nona Violet Spirit, apakah Anda masih ingin memasuki lembah? Han Li bertanya dengan nada santai. Sambil tersenyum, Violet Spirit dengan tenang berkata, selama saudara Han mau memasuki lembah, saya bersedia mengambil risiko. Saya percaya sepenuhnya kepada rekan Daois Han. Han Li menatap Violet Spirit dan berkata, karena rekan Taois Violet Spirit telah mengatakan ini, aku tidak akan membujukmu sebaliknya. Tapi sebelum kita memasuki lembah, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan terlebih dahulu. Violet Spirit menjawab tanpa terkejut, seharusnya begitu. Jika saudara Han memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Pertama-tama, saya perlu memastikan apakah soal Spirit Kindle Fruit itu benar atau tidak. Ekspresi Han Li menjadi serius. Saya tidak ingin memasuki Devil Val Valley dengan harapan tinggi hanya untuk menemukan bahwa itu tidak ada. Saya harap Lady Violet Spirit dapat mengkonfirmasi ini untuk saya. Violet Spirit sudah siap untuk pertanyaan Han Li dan dia segera mengeluarkan slip giok hijau dan menyerahkannya kepada Han Li. Buah roh Kindle itu nyata. Naschen Soul Sekte roh-roh yang berhasil melarikan diri dari Devil Val Valley secara kebetulan telah berbicara tentang keberadaannya. Mengapa lagi penatua roh-roh Sekte Naschen Soul berusaha sekuat tenaga untuk berani menghadapi bahaya Devil Val Valley? Han Li mengambil slip batu giok dan menenggelamkan indera spiritualnya ke dalamnya dan diam-diam melihatnya. Sesaat kemudian, dia menarik indera spiritual dan tanpa ekspresi mengembalikan slip batu giok itu. Han Li mengerutkan kening dan ragu-ragu berkata, menurut apa yang dikatakan, buah roh Kindle memang ada. Namun, itu terletak jauh di kedalaman lembah Devil Val dan lokasi tepatnya agak tidak jelas. Akan sulit menemukan Spirit Kindle Fruit hanya dengan informasi ini. Violet Spirit menjelaskan seolah takut Han Li akan mundur, karena penatua roh hantu secara tidak sengaja menemukan buah Kindle roh setelah mewujudkan jiwa baru lahirnya, dia tidak dapat mengingat lokasi persisnya. Namun, dia juga mencatat beberapa fakta penting tentang lokasinya. Seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk menemukannya. Ketika Han Li mengingat detail di dalam slip giok, dia merenung, menimbang potensi risiko dan keuntungannya. Sesaat kemudian, Han Li mengangkat kepalanya dan dengan tenang bertanya, bahkan jika kita menemukan buah roh Kindle, bukankah kita perlu memurnikannya di dalam lembah karena akan cepat kehilangan kekuatan obatnya? Apakah Nona Violet Spirit sudah selesai menyiapkan ramuan pil tambahan? Violet Spirit sangat senang dengan tanggapannya, tapi dia segera menekan kegembiraannya. Dengan ekspresi cerah, dia berkata, bahan tambahan untuk pil asal alam tidak mudah ditemukan, tetapi saya telah berhasil menyatukannya selama beberapa tahun terakhir. Selama kita memiliki buah roh Kindle dan keberuntungan kita tidak berubah menjadi lebih buruk, seharusnya tidak ada masalah dengan menyempurnakan pil asal alam. Wajah Han Li berubah muram dan dia tanpa emosi berkata, karena seharusnya tidak sulit untuk menemukannya, aku akan berusaha. Tapi Lady Violet Spirit, Anda harus tahu bahaya Devil Val Valley. Saya akan berusaha untuk melindungi Anda di dalam, tetapi diperingatkan bahwa jika saya menghadapi bahaya yang bahkan tidak dapat saya tahan, Anda harus bersiap untuk membela diri. Ini alami. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada saya tidak akan menentang saudara Han. Selain itu, saya cukup percaya diri dengan kemampuan saya untuk bertahan hidup. Violet Spirit menjawab tanpa ragu-ragu, garis-garis halus di wajahnya berubah menjadi resolusi yang teguh.
Ekspresi Han Li rileks karena kata-kata ini sangat memuaskannya. Bisakah kalian bertiga rekan Daois menanyakan bagaimana sekte roh hantu akan memasuki lembah? Ketika saya tiba, saya mendengar bahwa sekte roh hantu mengeluarkan medali iblis untuk membatasi jumlah orang yang dapat memasuki lembah. Sepertinya aneh. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada bedanya apakah beberapa ratus atau beberapa ribu pembudidaya memasuki lembah. Namun tampaknya ada batasan berapa banyak orang yang boleh masuk. Kalau tidak, sekte roh hantu pasti akan memanfaatkan kesempatan ini karena mereka menjual setiap medali iblis untuk beberapa puluh ribu batu roh. Setelah beberapa saat terkejut, Violet Spirit tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan, Saudara Han cukup cerdas. Anda baru saja menebak kebenarannya. Meskipun Mei Ning dan saya belum berhasil mendapatkan secara spesifik metode untuk memasuki lembah, kami samar-samar menemukan dari sumber kami, murid sekte roh hantu itu, metode masuknya membutuhkan kekuatan dari banyak murid sekte roh-roh sebagai serta sejumlah besar batu roh untuk masuk ke lembah pada waktu tertentu. Sepertinya jumlah orang yang bisa memasuki lembah itu terbatas. Terlepas dari metode untuk memasuki lembah, sekte awan melayang kami telah diberikan 3 Devil Val medali dan saya memperolehnya ketika saya kembali ke sekte tersebut. Seharusnya tidak ada masalah memasuki lembah untukku, tapi kedalamannya adalah masalah yang berbeda. Saya tidak yakin bisa keluar dengan aman. Saya percaya bahwa mayoritas pembudidaya akan tinggal di bagian luar lembah dan mencari harta karun di sana. Hanya pembudidaya Naschen Soul yang berani memasuki kedalaman. Akan ada pembudidaya formasi inti yang ingin bertarung satu sama lain, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Rekan Taois Violet Spirit seharusnya tidak mengalami terlalu banyak bahaya di lembah luar, dan harus bisa menangani dirinya sendiri di sana. Adapun saat kita memasuki lembah dalam, saat Song Yu dan Mei Ning melihat ini, mereka tidak menunjukkan ketidakpuasan. Mengingat bahaya yang sangat besar, diharapkan mereka lebih berhati-hati. Ketika Han Li selesai berbicara, Violet Spirit ragu sejenak sebelum mengangguk. Itu semua seperti yang dikatakan Saudara Han. Kalau begitu aku akan menemuimu lagi di dalam Devil Val Valley. Ah ya, keponakan Song, saya telah mendengar dari para murid sekte bahwa kakak senior Cheng telah tiba. Apa kau tahu di mana dia? Song Yu buru-buru menjawab, saya tidak tahu. Senior Cheng telah tiba di sini bersama sekelompok teman dekatnya. Aku belum melihatnya. Jadi seperti itu. Sepertinya kakak senior Cheng ingin memasuki lembah sebelum dia mencapai akhir masa hidupnya. Han Li bergumam. Setelah hening sejenak, Han Li mengerutkan kening dan bertanya, aku juga mendengar bahwa Moulan juga akan memasuki Devil Val Valley. Apakah ini benar? Apa kau punya informasi tentang ini? Seolah merasa sedikit pusing atas masalah ini, Song Yu hanya bisa menjawab tanpa daya, kami juga mendengar desas-desus tentang ini, tetapi masalahnya tidak jelas. Kami tidak tahu apakah itu benar. Han Li mengelus dagunya dan tetap diam. Sesaat kemudian, ekspresinya sedikit berubah dan dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Akibatnya, ketiga wanita di ruangan itu saling memandang dengan cemas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Saudara Han terburu-buru untuk pergi? Mata Violet Spirit berkedip karena bingung. Mei Ning mengerutkan kening, tampak sedikit kecewa. Aku tidak tahu, tapi sepertinya senior Han memiliki urusan lain. Song Yu melirik ke pintu kamar dan bergumam sejenak. Pada saat itu, Han Li sedang berjalan menyusuri jalan terpencil dengan tenang dan metodis. Tapi sebenarnya, dia dengan kasar memarahi seseorang di dalam pikirannya, apakah kamu mencoba menakutiku? Sebuah suara tua dengan ceroboh menjawab dalam pikiran Han Li, hehe. Aku hanya berpikir bahwa gadis bernama Violet Spirit itu sangat cantik. Mengaduk beberapa pikiran Anda adalah hal yang wajar. Han Li mendengus dan dengan marah melanjutkan,
Jangan bilang kamu lupa bagaimana kamu memengaruhi emosi Nas Chen Soul keduaku ketika kamu menggunakan seni 7 gairah di atasnya. Anda dapat merasakan apapun yang Anda inginkan, tetapi jangan libatkan saya. Lagi pula, Nas Chen Soul keduaku terhubung dengan kesadaranku. Selain itu, penampilan Valet Spirit saat ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Anda belum melihat penampilan aslinya. Dan selirmu di masa lalu, Ruyun, dikatakan sebagai wanita cantik yang tak tertandingi di dunia ini. Bagaimana seorang wanita dengan penampilan seperti itu bisa membuat Anda lepas kendali? Anda tidak mencoba menipu saya, kan? Awalnya saya berpikir untuk menggunakan seni 7 gairah untuk menangani jiwa primal Anda, tetapi siapa yang dapat mengira bahwa seorang kultivator Nas Chen Soul awal yang remeh memiliki Nas Chen Soul kedua dan mampu menahan malapetaka? Bagaimana lagi saya akan menemui ajal saya di sini? Meskipun seni 7 gairah tidak dapat mengendalikan kesadaran seorang kultivator, ia masih dapat mengendalikan emosi mereka. Demikian pula, itu dapat mengurangi keinginan seseorang untuk hidup dalam pertarungan dan tekad seseorang untuk membunuh. Adapun gadis itu, meskipun dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk menyembunyikan wajah aslinya, saya dapat melihatnya dengan indera spiritual saya. Suara lelaki tua itu melambat menjelang akhir seolah-olah agak kesal. Bahkan jika seni 7 gairah Anda lebih kuat, Anda akan memiliki sedikit keberuntungan dalam menyesatkan saya dari tujuan saya. Meskipun saya berbagi beberapa sensasi dengan Nas Chen Soul kedua saya, seni 7 gairah Anda tidak akan menjadi penghalang kecil. Namun, saya benar-benar tidak menyangka bahwa pendiri inti sekolah 1000 bambu dan pencipta teknik pengembangan hebat, Monarch of Soul Divergence, bertahan sampai sekarang dengan memiliki boneka. Jika bukan karena indera spiritual Anda yang sangat kuat dan pengetahuan lengkap Anda tentang teknik pengembangan hebat, saya tidak akan mempercayainya. Tetapi terlepas dari itu, jika Anda dengan santai membangkitkan emosi saya pada seorang kultivator wanita lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Nada suara Han Li berubah kasar pada akhirnya. Lelaki tua itu mendengus dan berkata dengan nada menghina, Junior Han, kau harus tahu bahwa bahkan dengan bantuan kayu pemelihara jiwa, jiwaku hanya akan bertahan beberapa puluh tahun lagi sebelum menghilang. Jika bukan karena saya sebagian besar telah menyelesaikan boneka terakhir saya akan dengan senang hati meninggal dan bereinkarnasi. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam boneka tanpa sensasi, saya merasa telah hidup cukup lama. Dan jika Anda belum melihat seorang wanita selama saya, Anda juga akan sama. Ketika Han Li mendengarnya, dia menggosok hidungnya dan merasakan kepalanya sangat sakit. Tubuh sebenarnya dari eksentrik tua itu sebenarnya tersembunyi di dalam tabung di belakang punggungnya. Jika bukan karena persetujuannya untuk mengajari Han Li 3 lapisan terakhir dari teknik pengembangan hebat, dan kesediaannya untuk memberikan beberapa desain boneka yang kuat kepadanya yang belum pernah dipublikasikan, Han Li akan menanganinya dengan beberapa metode dan memusnahkannya. Tapi yang paling menyebalkan dari semuanya adalah indera spiritual yang sangat kuat dari eksentrik tua itu. Bahkan saat ini, teknik pencarian jiwanya masih tidak berpengaruh pada orang eksentrik yang tak berdaya itu. Sebaliknya, eksentrik tua itu hampir diberi kesempatan untuk mengendalikan jiwa Han Li, menakuti Han Li agar tidak menggunakan metode seperti itu lagi. Saat berhadapan dengan Monarch of Soul Divergence, seorang eksentrik yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, Han Li mendapati dirinya merasa benar-benar tidak berdaya. Han Li berhenti sejenak dan bertanya, eksentrik tua, ketika kamu memiliki tubuh boneka, kamu tidak berpikir untuk mengeluarkan jiwa primalmu darinya. Seharusnya tidak sulit dengan kemampuanmu. Kamu pikir teknik lampiran jiwa sangat mudah digunakan. Saya tidak hanya menciptakan teknik rahasia untuk memperkuat perasaan spiritual seseorang, tetapi saya juga mendirikan sekolah 1000 bambu dan meneliti metode boneka.
Hal-hal ini menghabiskan sebagian besar umur saya, belum lagi saya juga telah berkultivasi selama ini. Akhirnya, saya mencapai tahap Naschen Sol akhir dan saya mengamuk di wilayah itu tanpa tandingan. Kamu mengamuk di wilayah itu dan tidak ada tandingannya. Han Li memasang ekspresi aneh di wajahnya. Apa, kamu pikir aku hanya menjalankan mulutku? Ketika kultivasi saya mencapai puncaknya, saya telah menantang para kultivator terkenal. Nama saya tidak menyebar dan hanya beberapa kultivator puncak yang mengetahui reputasi saya. Belum lagi tanah lain, pembudidaya nomor satu dari orang benar surgawi selatan dan iblis Dao pada saat itu keduanya telah dipukul hingga tunduk oleh tanganku. Mereka bahkan rela menyerahkan Far West kepadaku dan melepaskan kekuatan mereka untuk itu. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa para pembudidaya surgawi selatan akan menjauh jika tidak? Bahkan jika Far West kekurangan lebih banyak sumber daya daripada sekarang dan hanya memiliki cukup lahan untuk dua negara, itu masih cukup untuk mendukung banyak sekte. Monarch of Soul Divergence berbicara dengan nada sombong. Far West adalah sesuatu yang kamu perjuangkan. Han Li bertanya. Lelaki tua itu melanjutkan dengan sikap bangga yang lebih besar, tidak hanya itu, tapi aku memaksa dua tokoh terkemuka dari Dao yang benar dan iblis untuk bersumpah, dalam 10.000 tahun, murid dan leluhur mereka tidak boleh menginjak-injak barat jauh. Untuk seseorang dengan perawakan mereka didorong seperti itu. Sudut mulut Han Li melengkung karena tidak percaya. Jika mereka tidak mau, saya jelas akan memusnahkan murid dan keturunan mereka. Apakah Anda percaya saya adalah orang yang berhati lembut? Jika mereka ingin mengelilingi saya dengan angka, 1000 boneka saya akan terbukti menjadi pertarungan yang adil. Namun, mengejutkan bahwa baik iblis maupun Dao yang benar belum menginvasi Far West sampai sekarang. Mungkinkah sampai sekarang mereka masih menuruti perintah leluhurnya? Monarch of Soul Divergence tampak agak bingung. Han Li terdiam. Eksentrik tua tidak hanya berbicara besar. Bahkan jika dia melebih-lebihkan tentang masa lalu, 1000 boneka yang dimiliki Sekte 1000 Bambu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, bahkan jika mereka hanya pada tahap pendirian yayasan. Adapun sumpah orang benar dan iblis Dao untuk mencegah mereka menaklukkan barat jauh, ada juga masalah bahwa jarak ke barat jauh terlalu jauh, sumber daya terlalu jarang, dan ketidaktertarikan juga. Han Li tidak terlalu memikirkannya seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika dia memikirkan hal ini, dia mendengar lelaki tua itu menghela nafas. Saat saya menyelesaikan ini dan percaya bahwa saya berdiri di puncak dunia kultivasi, saya menemukan bahwa saya telah membuat kesalahan fatal. Umur saya telah berkurang dan kultivasi saya terhenti pada tahap akhir Naschen Sol. Meskipun bakat dan kemampuan saya luar biasa, saya hanya memiliki waktu 200 tahun yang tersisa, hampir tidak cukup bagi saya untuk melakukan terobosan ke tahap transformasi dewa. Jika saya tidak terganggu dengan seni boneka sejak awal dan membuat desain saya sendiri, saya yakin saya akan memiliki kesempatan yang sangat nyata untuk memasuki tahap transformasi dewa dan naik ke alam roh. Sebaliknya, saya terjebak di dalam tubuh boneka selama lebih dari 10.000 tahun, membuat saya dilanda teror sepanjang waktu. Monarch of Great Divergence berbicara dengan suara sedih. Ketika Han Li mendengar itu, dia mengatupkan bibirnya dan memutar matanya. Dia bahkan merasa sedikit iri. Kultivator biasa akan merasa sangat sulit untuk membentuk inti atau memadatkan jiwa yang baru lahir. Adapun lelaki tua ini, dia berbicara tentang memasuki tahap transformasi dewa. Jika kata-katanya benar, maka dia adalah keberadaan yang menantang surga, seorang jenius kultivasi yang hanya terlihat sekali dalam 10.000 tahun. Setelah melihat bahwa saya tidak lagi memiliki harapan untuk memasuki tahap transformasi dewa, saya tidak mau menunggu kematian saya mendekat. Dikatakan bahwa jiwa itu abadi dan bereinkarnasi ke kehidupan lain.
Tapi apakah itu masih saya jika saya tidak memiliki ingatan dari kehidupan itu? Saya akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Di dunia berikutnya, saya mungkin hanyalah orang biasa yang tidak memiliki akar roh. Peluang menjadi seorang kultivator sangat kecil. Dengan rasa takut di hati saya menghabiskan sisa 200 tahun hidup saya bekerja keras untuk menciptakan cara untuk memperpanjang hidup saya atau untuk mempertahankan ingatan saya setelah reinkarnasi. Saya gagal berkali-kali hanya untuk menemukan teknik keterikatan jiwa dengan menggunakan teknik pengembangan hebat sebagai dasarnya. Itu adalah teknik rahasia yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Han Li secara misterius tersenyum dan berkata, kamu meninggalkan sebagian besar kultivasimu hanya untuk menjadikan kesadaranmu sebagai boneka. Anda menjadi mayat hidup selama sekitar 10.000 tahun. Apakah kamu tidak mengerti? Saya tidak punya waktu dan hanya bisa menyelesaikan teknik lampiran jiwa di tengah jalan. Terlepas dari itu, saya menggunakannya karena kurangnya pilihan yang lebih baik dan saya berakhir seperti sekarang ini. Setelah menempelkan diri pada boneka ini, saya tidak berpikir bahwa kultivasi saya akan hilang dan saya hanya bisa menggunakan indera spiritual saya. Mewujudkan Naschen Soul saya tidak mungkin dilakukan. Adapun ruang rahasia tempat saya berada, itu dijaga dengan formasi mantra yang menakutkan dan lebih dari 100 penjaga boneka. Tanpa tubuh atau kekuatan sihir, saya tidak akan bisa mengendalikan boneka bahkan jika saya berhasil melanggar batasan. Karena saya takut akan pembalasan dari musuh saya tidak memberi tahu siapapun tentang ruang rahasia, dan murid-murid saya hanya pada tahap formasi inti dan tidak memiliki kemampuan untuk menemukan saya. Meninggalkan saya terjebak di sana selama 10.000 tahun. Jika bukan karena tubuh bonekaku dan banyak batu roh yang kusimpan di ruang rahasia itu, aku sudah lama binasa. Menjelang akhir, suara lelaki tua itu menjadi sedingin es. Han Li mengerutkan kening dan menjadi termenung. Tapi, ekspresinya menjadi lemah dan dia bertanya, Old Eccentric, kenapa kamu banyak bicara hari ini? Ketika saya bertanya kepada Anda tentang masa lalu sebelumnya, Anda selalu acuh dan malas, tetapi sekarang. Pria tua itu mendengus dan dengan marah berkata, siapa bilang aku tidak akan memberitahumu? Karena Anda telah mengembangkan teknik pengembangan hebat, Anda dapat dianggap sebagai murid. Juga, jika kamu tidak segera menemukan ruang rahasia di sekolah 1000 bambu, jiwaku akan segera tercerai-berai. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan sangat pintar untuk memperhatikan bahwa tubuh saya berbeda dari boneka lain dan akan bergegas menyerang saya terlebih dahulu. Kamu bahkan hampir membunuhku. Akulah yang bergegas menyerang. Jika bukan karena Anda meluncurkan serangan diam-diam pada saya dengan seni 7 gairah, saya akan meninggalkan Anda sendirian meskipun merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang Anda. Anda membentuk ikatan kodependen dengan Naschen Soul kedua saya dan tidak dapat bertindak lebih jauh karena takut. Memang benar bahwa Anda dapat membuat jiwa baru lahir kedua saya gila dengan seni 7 gairah, tetapi demikian juga, saya dapat membuat jiwa baru lahir utama saya menggunakan teknik asimilasi untuk menghilangkan keberadaan Anda dari jiwa baru lahir kedua. Bagaimana saya bisa tahu bahwa eksentrik muda seperti Anda mampu memadatkan Naschen Soul kedua? Anda harus tahu bahwa saya hanya bisa menggunakan indera spiritual saya saat itu karena saya tidak dapat menggunakan kekuatan sihir apapun. Juga, aku hanya menyerangmu untuk mempertahankan diri. Merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan, lelaki tua itu malah berbicara dengan nada yang benar. Pada saat itu, Han Li terdiam dan tidak lagi ingin melanjutkan pembicaraan. Setelah jeda sesaat, lelaki tua itu berkata dengan nada mengejek diri sendiri, baiklah, mari hentikan pembicaraan untuk saat ini. Saya tidak menyangka Anda akan memiliki harta karun yang terbuat dari kayu pemeliharaan jiwa. Kalau tidak, aku akan mati paling lama setelah 1 tahun bahkan jika aku memegangmu. Ini memang lapisan perak.
Han Li tiba-tiba berhenti dan dengan tenang berkata, "Saya hanya mengizinkan Anda menggunakan kayu pemelihara jiwa karena Anda setuju untuk mengajari saya 3 lapisan terakhir dari teknik pengembangan hebat, belum lagi minat saya pada desain boneka Anda. Lagi pula, Anda telah menghabiskan 10.000 tahun terakhir disegel di dalam ruang rahasia itu untuk meneliti desain boneka. Karena saya telah mengembangkan teknik pengembangan hebat Anda, saya tidak dapat membiarkan desain boneka itu sia-sia. Ini hanya masalah bisnis di antara kita." Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dari benak Han Li. "Anak muda Han, kamu menjadi lebih menyenangkan bagiku saat ini. Di masa lalu, saya juga meremehkan penipuan. Jika bukan karena bakat Anda terlalu buruk dan Anda tidak mampu mengolah seni saya akan menerima Anda sebagai murid dan memberikan pengetahuan saya kepada Anda." Han Li berhenti dan berkedip sejenak sebelum tersenyum tipis. "Saya sebenarnya memiliki banyak teknik saat ini, tetapi sementara semangat saya berkeinginan, bakat saya kurang. Bahkan jika Anda memberi saya seni kultivasi yang 100 kali lebih baik dari yang saya miliki sekarang, saya tidak dapat mengalihkan perhatian untuk mengolahnya. Namun, saya cukup tertarik dengan teknik rahasia Anda." Pria tua itu dengan ceroboh berkata, "Teknik rahasia? Anda akan kecewa. Semua teknik rahasia saya terkait dengan seni kultivasi utama saya. Jika Anda tidak mengolahnya, Anda tidak akan mampu menggunakan salah satu teknik rahasia saya." Han Li menjadi agak kecewa, tetapi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kalau begitu biarkan saja. Saya sudah sangat puas bisa mengolah teknik pengembangan hebat dan mendapatkan desain boneka. Perjalanan saya tidak sia-sia. Namun, saya bingung tentang mengapa Anda tidak memberikan 3 lapisan terakhir yang sebenarnya dari teknik ini kepada murid-murid Anda, dan sebaliknya memberi mereka mantra palsu tetapi tampaknya benar." Orang tua itu mendecakkan lidahnya dan berkata, "Murid-muridku. Dalam ratusan tahun terakhir, tidak satu pun dari mereka yang mampu berkultivasi ke tahap Naschen Soul dan mengambil warisan saya. Jika saya memberi mereka 3 lapisan terakhir dari teknik pengembangan hebat, itu hanya akan mengundang bencana bagi mereka. Faktanya, meskipun Anda bukan murid sekolah 1000 bambu, Anda dapat memperoleh lapisan pertama teknik pengembangan hebat. Sepertinya alasanku memang benar."